Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu dosen kita, Ibu Asniati Bahar, beserta teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan sebuah video terkait dengan tugas akuntansi manajerial program studi ekonomi syariah pasca sarjana IAIN Batu Sangkar oleh saya sendiri, Mutia Novalina dengan NIM 2120442013, yang mana pada video kali ini saya akan membahas dua buah jurnal terkait dengan materi yaitu evaluasi kinerja dan desentralisasi. Yang mana subtopik yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait dengan introduction atau pendahuluan, yang kedua ada literatur review atau tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada result atau hasil, dan yang kelima ada conclusion atau kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu tentang jurnal ini terlebih dahulu, latar belakang dari jurnal ini. Yang mana untuk jurnal pertama, penulisnya itu adalah Lia Rahmawati Istifadah Nurhayati Purnami Titisari dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Organisasi Informasi Akuntansi Manajemen, Efektif Budaya, Desentralisasi, dan Karakteristik Sistem pada Organisasi Perangkat Daerah Jawa Timur tahun 2021 dengan website yang telah tercantum pada video ini. Bagian pertama adalah pendahuluan atau introduction. Akuntansi manajemen memiliki peran utama yang sangat penting bagi seorang manajer perusahaan yang membantu perencanaan menjadi efektif. Agar suatu kegiatan usaha dapat berlangsung secara efektif, setiap program usaha akan memerlukan perhitungan perkiraan dana, sehingga setiap program usaha harus memiliki perkiraan anggaran. Hal ini tentunya juga berlaku bagi sektor pemerintahan. Anggaran di sektor pemerintah dikenal sebagai anggaran sektor publik. Anggaran di sektor pemerintah digunakan untuk menunjukkan program pemerintah dalam menggunakan uang rakyat. Anggaran juga memiliki arti, yaitu dasar perumusan kebijakan yang meliputi penetapan arah dan tujuan, pembuatan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta tahapan atau pelaksanaan yang perlu dilakukan. Optimalisasi kebijakan, penerimaan dan tabungan negara dalam pembiayaan investasi dapat dilakukan jika disusun konsep operasi keuangan daerah yang mencakup perkiraan yang ditawarkan dan sumber pendapatan yang diperlukan untuk dibelanjakan dalam batas waktu tertentu. Kemudian, penelitian ini mengambil objek organisasi perangkat daerah atau OPD kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan fenomena selama 5 tahun terakhir, hasil audit laporan keuangan daerah, masih ada daerah yang mendapatkan predikat WDP atau wajar dengan pengecualian. Peringkat WDP yang diperoleh pemerintah kota atau kabupaten adalah opini audit yang diterbitkan jika separuh informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material atau pos khusus yang menjadi spesialisasi. Dengan demikian, anggaran memiliki peran penting dalam sektor pemerintahan, karena rendahnya daya serap anggaran menunjukkan bahwa program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan tidak terrealisasi dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu menganalisis partisipasi anggaran dalam budaya organisasi pada organisasi perangkat daerah Jawa Timur. Yang kedua, yaitu menganalisis partisipasi anggaran dalam desentralisasi di perangkat daerah Jawa Timur. Dan yang ketiga, menganalisis partisipasi anggaran terhadap karakteristik sistem informasi akuntansi. Kemudian bagian kedua adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem penyebaran keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan yang bersaing yang utama, yaitu jika budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Robbins 2002 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem makna bersama yang dimiliki bersama oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain.
Chen 1985 mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan sekelompok orang ketika mereka belajar memecahkan masalah, beradaptasi dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Sedangkan Brown 1998, sebagaimana yang dikutip oleh Kenneth 2007, mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola keyakinan, nilai, dan cara yang dipelajari dalam menghadapi pengalaman yang telah dikembangkan sepanjang sejarah organisasi yang terwujud dalam pengaturan material dan organisasi perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi ini adalah norma, nilai, asumsi, keyakinan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh seluruh anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, baik bagi karyawan maupun bagi kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi ini adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah. Ini menurut Hansen and Moen tahun 1997 dalam Erna dan Dwi tahun 2006. Desentralisasi ini juga dapat berarti pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat di bawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Ini menurut Mia dan Mia 1996 dalam Karyanti tahun 2010. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah sejauh mana manajemen di tingkat yang lebih tinggi memungkinkan manajemen di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian berikutnya adalah sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen merupakan mekanisme pengawasan organisasi yang dapat memfasilitasi pengawasan dengan membuat laporan dan membuat tindakan nyata terhadap penilaian kinerja dan setiap komponen dalam organisasi. Ini menurut Chia tahun 1995. Sistem informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pemantauan dan tindakan atas penilaian organisasi. Sistem informasi akuntansi manajemen terdiri dari 4 karakteristik informasi, yaitu cakupan yang luas, agregasi, integrasi, dan ketepatan waktu. Ini menurut Chen Hall dan Morris tahun 1986. Sistem informasi akuntansi manajemen juga memproses input dalam bentuk peristiwa ekonomi untuk menghasilkan output, misalnya anggaran dan biaya produk, untuk mencapai tujuan manajemen. Tujuan dari sistem akuntansi manajemen ini adalah, yang pertama, menyediakan informasi tentang biaya produk, layanan, dan kepentingan lain yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dan yang ketiga, yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Ini menurut Hansen and Moen tahun 1997. Berikutnya adalah penelitian terdahulu yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama yaitu Guo, Sui, Fong, dan Wok tahun 1995 menemukan bahwa adanya korelasi positif yang signifikan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial pada tingkat desentralisasi yang besar. Pada tingkat desentralisasi yang kecil, korelasinya menjadi negatif. Kemudian yang kedua, menurut Solehan dan Setiawati tahun 2009, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara desentralisasi dengan kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Semarang. Dan yang ketiga, yaitu menurut Ing Kriwang tahun 2013, yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel desentralisasi dengan kinerja manajerial. Berikutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian yaitu explanatory research.
dan populasinya adalah organisasi perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang mana objek penelitian ini terdiri dari sub-auditorium 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Situbondo, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan teknik samplingnya menggunakan metode purposive sampling. Adapun hipotesis penelitian, yaitu hipotesis pertama, hubungan partisipasi anggaran dengan budaya organisasi. Hipotesis kedua, hubungan partisipasi anggaran dan desentralisasi. Dan hipotesis ketiga, yaitu hubungan partisipasi anggaran dengan karakteristik akuntansi manajemen yang efektif. Selanjutnya adalah result atau hasil. Hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Dari tabel yang terlihat pada video ini, dapat diketahui bahwa kabupaten yang mendapatkan kualifikasi yang cukup baik dengan pengecualian selama 5 tahun terakhir adalah Kabupaten Jember. Untuk itu, yang menjadi objek penelitian jurnal ini adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya itu terdapat bahwa hipotesis 1, hubungan partisipasi anggaran dengan budaya organisasi. Hipotesis menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi. Pada diagram jalur, hasil pengujian model menunjukkan nilai T adalah 7,73 atau tingkat kepercayaannya 95%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya organisasi. Diterima dengan nilai T hitung 7,73 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu 1,96 dari T tabel atau signifikan 0,05. Dengan kata lain, partisipasi anggaran dapat memiliki pengaruh terhadap budaya organisasi di instansi pemerintah. Hal ini juga mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Rukot dan Seron tahun 1991 dan Nerdinger tahun 2008 yang menemukan pengaruh dimensi budaya terhadap efektivitas penganggaran terhadap peningkatan kinerja material. Hal ini mengikuti indikator partisipasi anggaran yang terdiri dari kontribusi, saran dalam penganggaran, dan keterlibatan penyelesaian dan kepuasan manajemen puncak dalam penyusunan anggaran. Dengan indikator budaya organisasi yang terdiri dari perilaku setiap anggota organisasi, wewenang dan motivasi sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada anggaran. Kemudian untuk hipotesis kedua, yaitu hubungan partisipasi anggaran dan desentralisasi. Hipotesis menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap desentralisasi. Hasil pengujian model jalur menunjukkan nilai T sebesar 3,61 atau tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap desentralisasi. Diterima dengan nilai T hitung sebesar 3,61 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan 1,96 dari T tabel atau signifikan 0,05. Dengan kata lain, partisipasi anggaran dapat mempengaruhi desentralisasi atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada semua manajer tingkat bawah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Burns dan Waterhouse tahun 1975 yang menunjukkan bahwa manajer atau bawahan dalam organisasi yang terdesentralisasi sadar bahwa mereka menjadi semakin berpengaruh, lebih berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dan secara sadar puas dengan kegiatan yang dimiliki hubungan dengan anggaran. Sedangkan dalam organisasi terpusat, manajer sadar bahwa mereka menganggap diri mereka kurang bertanggung jawab, kurang terlibat dalam penyusunan anggaran, dan mengalami tekanan dari atasan mereka. Mereka sadar bahwa anggaran tidak berguna dan membatasi kebebasan mereka. Ini menurut Brownell tahun 1982. Nah, berikutnya adalah hipotesis ketiga, yaitu hubungan partisipasi anggaran dengan karakteristik akuntansi manajemen yang efektif.
Hipotesis menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif, yang menunjukkan nilai T sebesar 4,58 atau tingkat kepercayaan 95% dengan angka berwarna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif. Dengan kata lain, partisipasi anggaran dapat mempengaruhi karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif. Hal ini juga mengikuti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kern tahun 1992 yang menunjukkan bahwa sistem informasi mempengaruhi partisipasi anggaran. Indikator partisipasi anggaran terdiri dari kontribusi, saran dalam penyusunan anggaran, dan keterlibatan penyelesaian dan kepuasan manajemen puncak dalam penyusunan anggaran. Sedangkan indikator sistem informasi akuntansi manajemen yang efektif terdiri dari kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemantauan. Kemudian kesimpulan atau conclusion, yang dimana terdapat 3 kesimpulan. Untuk yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi. Partisipasi anggaran akan menciptakan budaya organisasi yang baik karena adanya komunikasi yang berjenjang antar bagian organisasi. Kemudian kesimpulan yang kedua, partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan partisipasi anggaran, maka sistem desentralisasi di bidang pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten sudah baik dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh signifikan partisipasi anggaran terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen yang efektif. Sekian pembahasan terkait dengan jurnal yang pertama. Kemudian dilanjutkan jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Keita Masuya dan Isuke Yoshida dengan judul Gaya Evaluasi Kinerja Multidimensi, Kekakuan Anggaran dan Penyesuaian Diskresioner tahun 2020 dengan website yaitu emerald.com. Nah, yang pertama adalah introduction. Secara historis, evaluasi kinerja berbasis anggaran cenderung menghasilkan evaluasi yang negatif. Studi memeriksa ketergantungan pada ukuran kinerja akuntansi atau RAPM, berusaha untuk mengungkapkan situasi di mana konsekuensi disfungsional seperti kerusakan hubungan manusia dalam organisasi, permainan anggaran jangka pendek, kemudian manipulasi data dan penghambatan generasi ide baru. Ini menurut Argris tahun 1952, Hartman tahun 2000, Hofstede tahun 1967, dan Hopwood tahun 1972. Studi RAPM adalah tema sentral penelitian akuntansi manajemen pada tahun 1980-an dan 1990-an. Namun, momentum mereka telah berhenti karena studi ini tidak memperoleh bukti yang konsisten meskipun jumlahnya cukup banyak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkonseptualisasi ulang gaya evaluasi kinerja dan mengungkapkan efek kinerjanya. Penelitian sebelumnya adalah yang pertama menurut Hopwood tahun 1972 dan Otley tahun 1978 yang melakukan studi empiris awal tentang penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja dan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku manajer. Hopwood menemukan hasil bahwa gaya anggaran terbatas mengacu pada penggunaan informasi anggaran yang ketat untuk mengevaluasi kinerja menyebabkan masalah yang paling serius. Adapun peneliti yang mengeksplorasi hubungan kontingensi yaitu Brownell dan Hess tahun 1986, Hartman tahun 2000, Peirce tahun 1981, dan 1983. Yaitu kondisi di mana gaya evaluasi kinerja tertentu menyebabkan perilaku disfungsional dengan variabel kontekstual seperti ketidakpastian lingkungan dan kompleksitas tugas serta mempercanggih pengukuran variabel dan teknik analisis. Namun, belum ada kemajuan dalam memahami situasi di mana perilaku disfungsional manajer ditingkatkan atau dikurangi.
Selanjutnya adalah literatur review atau tinjauan pustaka, yang mana studi ini mengasumsikan bahwa konsep gaya evaluasi kinerja memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah prioritas sasaran anggaran yang menjelaskan posisi sasaran anggaran sebagai kriteria evaluasi. Secara khusus, dimensi ini berfokus pada apakah target anggaran memiliki prioritas tinggi atau rendah saat menetapkan kriteria kinerja. Studi sebelumnya membahas dimensi ini sebagai serangkaian ukuran untuk mengevaluasi kinerja. Menurut Bryce dan Hirsch tahun 1990 dan Hartman tahun 2010. Dimensi kedua adalah cara penggunaan informasi akuntansi. Hal ini menjelaskan apakah supervisor mengevaluasi kinerja manajer secara ketat atau fleksibel berdasarkan pencapaian target anggaran ex post. Artinya, dimensi ini menjelaskan derajat penyesuaian subjektif pada tahap evaluasi kinerja ex post. Studi sebelumnya membahas dimensi ini sebagai fleksibilitas dengan mana supervisor menafsirkan varians dari standar atau bagaimana mereka menangani masalah jangka pendek atau jangka panjang. Ini menurut Bryce dan Hirsch tahun 1990, Hartman tahun 2010, dan Hoppe tahun 1972. Studi ini juga menetapkan beberapa konsep yang cocok untuk menjelaskan dimensi-dimensi ini. Yang penting untuk memastikan analisis empiris. Kekakuan anggaran menjelaskan prioritas target anggaran. Kekakuan anggaran meningkat jika pengawas menekankan target anggaran sebagai langkah-langkah komprehensif yang mencerminkan upaya dan perilaku manajer, tetapi menurun seiring dengan menurunnya prioritas target anggaran. Ini menurut Hoppe tahun 1972 dan Van der Stedt tahun 2000. Kemudian penyesuaian diskresioner menjelaskan dimensi penggunaan dengan mengklarifikasi sejauh mana supervisor mengevaluasi kinerja manajer secara subjektif ex post. Studi sebelumnya menunjukkan efektivitas penyesuaian diskresioner untuk meningkatkan kesesuaian tujuan dan mengurangi resiko. Ini menurut Ball tahun 2008, Gibbs tahun 2004, Hope dan Morse tahun 2011. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang diteliti pada penelitian ini adalah manajer atau direktur Departemen Perencanaan Perusahaan, yang mana sampel digunakan yaitu sebanyak 1.822 perusahaan yang terdaftar di bagian pertama Bursa Efek Tokyo. Instrumen pengumpulan datanya yaitu responden mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hipotesis penelitian, hipotesis pertama, dalam lingkungan yang tidak pasti, penyesuaian diskresioner memoderasi hubungan antara kekakuan anggaran dan kinerja. Efek positif dari kekakuan anggaran yang lebih rendah pada kinerja menjadi signifikan seiring dengan meningkatnya penyesuaian diskresi. Hipotesis kedua, dalam lingkungan yang stabil, penyesuaian diskresioner memoderasi hubungan antara kekakuan anggaran dan kinerja. Efek positif dari kekakuan anggaran yang lebih tinggi pada kinerja menjadi signifikan ketika penyesuaian diskresioner menurun. Kemudian, result atau hasil penelitian. Hipotesis pertama didukung atau diterima. Mengenai hipotesis pertama, hasil menunjukkan bahwa BR menurunkan ROA dan Tobinski ketika baik DA dan EU lebih tinggi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 di jurnal aslinya, kinerja organisasi meningkat saat BR menurun ketika DA dan EU meningkat, yang artinya efek positif BR yang lebih rendah pada kinerja organisasi adalah diperkuat karena DA dan UE meningkat. Dengan demikian, H1 pun didukung, atau hipotesis pertama diterima. Hasil ini dapat ditafsirkan mengurangi prioritas target anggaran dan mengevaluasi kinerja manajer secara fleksibel sambil mempertimbangkan perilaku dan upaya manajer dalam lingkungan yang sangat tidak pasti. Dan hipotesis kedua, yaitu tidak didukung atau ditolak.
Mengenai hipotesis kedua, signifikansi statistik dari kemiringan sederhana BR pada organisasi kinerja tidak dapat dikonfirmasi ketika DA dan UE menurun. Namun demikian, hasilnya menunjukkan bahwa BR meningkatkan ROA dan Tobinski ketika DA lebih tinggi dan UE lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi ditingkatkan karena BR dan DA meningkat, sehingga stabil. Oleh karena itu, hasilnya tidak mendukung hipotesis kedua. Nah, kemudian conclusion atau kesimpulan. Yang pertama yaitu validitas konstruk dan relevansi praktik dari konsep gaya evaluasi kinerja didefinisikan. Meskipun gaya evaluasi kinerja merupakan konsep gabungan dengan beberapa dimensi, studi sebelumnya memperlakukan dimensi ini secara samar, yang menghambat pengembangan pengetahuan yang koheren. Studi ini meningkatkan validitas konstruk gaya evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan kembali konsep dan menentukan dua dimensi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga gagal untuk mengkonseptualisasikan gaya evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan penyesuaian subjektif meskipun penting, seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Lindsay tahun 2010 dan Ross tahun 1995. Dengan memasukkannya sebagai konsep eksplisit yang menentukan gaya evaluasi kinerja, penelitian ini akhirnya berhasil menjelaskan evaluasi kinerja dalam praktik yang sebenarnya secara lebih akurat. Kemudian, kesimpulan yang kedua, studi ini secara empiris menunjukkan rasionalitas menggunakan penyesuaian diskresioner dalam evaluasi kinerja berbasis anggaran. Meskipun penelitian sebelumnya menemukan penggunaan luas dari penyesuaian diskresioner dalam praktek yang sebenarnya, yaitu menurut Libby dan Lindsay tahun 2010, tidak jelas apakah praktek tersebut bertindak secara fungsional. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan penyesuaian diskresioner untuk mengevaluasi kinerja berbasis anggaran tampaknya rasional dalam praktiknya. Secara khusus, mereka melengkapi efek kekakuan anggaran, terlepas dari ketidakpastian lingkungan. Hasil tersebut penting karena tidak hanya mengisi kesenjangan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan pentingnya fokus pada penyesuaian diskresioner untuk memajukan studi RPM. Dan kesimpulan yang ketiga, hasil menunjukkan bahwa keragaman kinerja muncul melalui saling ketergantungan di antara praktik evaluasi kinerja. Meskipun studi sebelumnya berpendapat pentingnya mempertimbangkan saling ketergantungan di antara praktik penganggaran, menurut Bryce dan Hurst 1990, Hansen dan van der Stedt 2004, Hopwood 1972, dan juga beberapa studi RPM yang mempertimbangkannya, kecuali Brownell and Hurst dan Hartman DKK. Nah, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, konteks Jepang dapat mempengaruhi hasil analisis empiris. Mereplikasi studi dalam konteks nasional yang berbeda akan efektif dalam mengeneralisasi hasil. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah pengukuran variabel dan analisis empiris. Kekhawatiran endogenitas tidak dapat dihilangkan karena penelitian ini menggunakan survei cross-seksional dan tidak dapat mengontrol beberapa faktor yang terkait dengan gaya evaluasi kinerja, seperti kesulitan target dan revisi anggaran. Karena variabel kontrol yang diabaikan ini, bias variabel yang dihilangkan mungkin ada. Dan yang ketiga, yaitu pada interpretasi hasil analisis empiris, hasilnya menunjukkan pentingnya penyesuaian diskresioner, tetapi tidak dapat menjelaskan informasi apa yang digunakan supervisor dalam penyesuaian diskresioner mereka dalam bagaimana mereka mengevaluasi kinerja manajer dalam praktik yang sebenarnya. Terakhir adalah rekomendasi yang diberikan jurnal ini untuk studi masa depan, yaitu harus menyelidiki praktik konkret evaluasi kinerja berdasarkan anggaran, khususnya metode penelitian kualitatif yang penting untuk mengungkapkan praktik evaluasi kinerja ini secara akurat, karena penelitian tentang gaya evaluasi kinerja ini terlalu menekankan analisis kuantitatif. Baiklah, mungkin sekian hasil review 2 jurnal saya terkait dengan evaluasi kinerja dan desentralisasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kurang kelengkapan materi saya terkait dengan jurnal tersebut. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.